Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aulia Tirta Marsyanda. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai aspek-aspek yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Yang mana pada video sebelumnya telah saya sebutkan bahwasanya aspek yang pertama itu ada aspek sikap dan kepuasan kerja. Kemudian aspek yang kedua ada aspek emosi dan suasana hati. Kemudian pada aspek yang ketiga yaitu ada aspek kepribadian dan nilai. Jadi kepribadian adalah ciri-ciri yang konsisten yang dimiliki individu yang dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam berbagai situasi. Terdapat beberapa model yang umum digunakan dalam mengukur kepribadian. Yang pertama seperti tes Myers-Briggs Type Indicator atau tes MBTI. Kemudian yang kedua ada tes Big Five Model, dan yang ketiga ada Dark Triad. Selain dari ketiga model tes kepribadian tersebut, itu masih banyak model-model tes kepribadian lainnya. Nah, di sisi lain, nilai itu merupakan keyakinan dasar yang menentukan apa yang penting bagi individu. Nilai-nilai ini itu akan membentuk pandangan, sikap, dan pilihan dalam situasi sehari-hari, termasuk dalam konteks pekerjaan. Nah, kepribadian dan nilai-nilai individu itu dapat mempengaruhi sikap dan keputusan mereka dalam organisasi. Kita misalkan seperti seseorang yang memiliki sifat ekstrovert, itu orang tersebut itu mungkin akan lebih cocok apabila ditempatkan di posisi yang membutuhkan banyak interaksi. Kemudian aspek selanjutnya yaitu ada aspek persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi adalah proses di mana individu menginterpretasikan informasi sensorik untuk memahami lingkungan mereka. Persepsi ini itu dapat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan kondisi pribadi. Nah, dari persepsi tadi itu dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sendiri dalam suatu organisasi itu meliputi proses identifikasi masalah, evaluasi alternatif, dan pemilihan solusi terbaik. Jadi, berdasarkan persepsi yang berbeda, maka proses-proses tersebut itu akan mendapatkan keputusan yang berbeda juga. Nah, keputusan sendiri itu dia bisa bersifat rasional atau intuitif. Apabila keputusan itu bersifat rasional, maka keputusan tersebut itu didasarkan pada data dan logika. Dan apabila keputusan itu bersifat intuitif, maka keputusan tersebut itu didasarkan pada insting dan juga pengalaman. Nah, dalam persepsi dalam pengambilan keputusan itu terdapat bias. Yang contohnya itu seperti self-serving bias dan confirmation bias. Nah, kedua bias ini itu sering mempengaruhi keputusan, yang mana mengakibatkan keputusan itu menjadi kurang objektif. Seperti itu. Nah, persepsi dan pengambilan keputusan ini itu dapat mempengaruhi cara individu dalam berperilaku dan bertindak di tempat kerja. Persepsi yang akurat dengan disertai keputusan yang efektif itu dapat memperkuat kerjasama tim dan kinerja organisasi. Namun sebaliknya, persepsi yang salah itu dapat menimbulkan konflik dan keputusan itu menjadi tidak efisien. Kemudian untuk aspek yang berpengaruh terhadap perilaku yang terakhir yaitu ada aspek motivasi. Jadi motivasi itu merupakan dorongan yang mendorong suatu individu untuk bertindak dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, motivasi ini dalam organisasi itu merupakan faktor penting untuk meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan juga kepuasan kerja. Motivasi yang tinggi itu akan meningkatkan kinerja dan komitmen karyawan terhadap organisasi. Namun sebaliknya, kurangnya motivasi itu dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan menurunnya kepuasan kerja. Aspek-aspek itu tadi, mereka saling terkait dalam mempengaruhi perilaku organisasi secara keseluruhan.
Jadi didapat sebuah ringkasan bahwasanya aspek sikap dan juga kepuasan kerja itu mempengaruhi komitmen, loyalitas, dan perilaku individu dalam bekerja yang dapat berdampak pada hubungan antar karyawan dan produktivitas. Kemudian aspek emosi dan suasana hati itu dapat berpengaruh pada interaksi sosial, pengambilan keputusan, dan iklim organisasi. Emosi yang positif itu akan meningkatkan moral dan kolaborasi, sedangkan emosi yang negatif itu dapat menghambat kinerja. Kemudian dalam aspek kepribadian dan nilai, itu dapat membentuk cara individu dalam merespon suatu tantangan, dalam berkomunikasi, serta dalam menilai apa yang penting dalam pekerjaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan organisasi. Kemudian aspek persepsi dan pengambilan keputusan itu digunakan untuk menentukan cara individu dalam memahami situasi dan menentukan tindakan yang dapat diambil yang mempengaruhi koordinasi kerja dan penyelesaian masalah. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek motivasi. Jadi aspek ini itu merupakan penggerak utama perilaku individu yang dapat mendorong upaya dan dedikasi seseorang dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, dengan memahami dan mengelola masing-masing aspek tersebut, manajemen suatu organisasi itu dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, mengurangi konflik, dan membangun organisasi yang lebih adaptif dan kompetitif. Demikian sedikit kilas balik materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.